Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Desi Damayanti dengan NIM 18130411023 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan, yaitu mengenai pengaruh pemberian ransum berbasis konsentrat broiler terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung atau Gallus domesticus. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 4 topik. Pertama, yaitu pendahuluan atau latar belakang dari penelitian ini. Kedua, metode. Ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, yaitu penutup. Ayam kampung atau Gallus domesticus dikenal sebagai jenis unggas yang mempunyai sifat fungsi, yaitu sebagai ayam petelur dan ayam potong. Kelebihan dari ayam kampung yaitu mempunyai produksi daging dengan rasa dan tekstur yang khas, tetapi tingkat produktivitas dan pertumbuhannya cukup lama. Ayam kampung yang dilepas bebas mempunyai tingkat kekebalan yang tinggi dan menghemat biaya makanan. Umumnya, ayam diberi makan pada pagi hari pada saat akan dilepas, berupa sisa makanan dan tambahan bekal secukupnya. Selebihnya, ayam mampu mencari makanannya sendiri di sekitar rumah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ayam kampung mempunyai kelemahan, yaitu ayam lambat untuk berkembang lebih banyak karena tingkat kematian pada anak ayam itu lebih tinggi. Waktu menghasil lebih lama sehingga mengurangi tingkat produktivitas. Kendali akan keberadaan ayam kampung kurang sehingga kemungkinan dimasa predator atau hilang itu lebih tinggi. Cara pemeliharaan yang demikian kurang baik sehingga diperlukan upaya untuk memperbaikinya, antara lain dengan pemeliharaan secara intensif menggunakan kandang tanggung dan pakan komersial. Pemeliharaan ayam kampung secara intensif bertujuan untuk memperbaiki produksi daging maupun telurnya. Pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Oleh karena itu, pakan yang diberikan harus memenuhi persyaratan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penggunaan konsentrat broiler sebagai pakan komersial sudah banyak dilakukan oleh peternak ayam kampung. Namun demikian, sampai berapa persen penggunaan konsentrat broiler dapat digunakan dalam ransum sehingga mempengaruhi diameter badan dan berat badan ayam kampung belum banyak diketahui oleh peternak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ransum berbasis konsentrat broiler terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian diawali dengan melakukan proses aklimatisasi selama 1 minggu untuk menyesuaikan fisiologis atau adaptasi ayam kampung. Kandang yang digunakan berjumlah 3 unit kandang bambu yang besar serta lengkap dengan tempat makan dan minum. Ayam kampung yang digunakan berjumlah 6 ekor yang dipisahkan ke dalam 3 kelompok perlakuan, di mana pada masing-masing perlakuan terdapat 2 ekor ayam kampung. Ayam kampung diberikan pakan dengan menggunakan ransum pada masing-masing kelompok perlakuan sebanyak 2 kali sehari pagi dan sore selama 2 minggu dengan komposisi yang berbeda. Pada kelompok perlakuan A atau kontrol diberi pakan menggunakan ransum dengan komposisi 100 gram konsentrat broiler BR1. Pada kelompok perlakuan B atau eksperimen 1 diberi pakan menggunakan ransum dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BR1 sehingga total ransum yaitu 100 gram. Dan pada kelompok perlakuan C atau eksperimen 2 diberi pakan menggunakan ransum dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BR1 sehingga total ransum yaitu 100 gram. Pada masing-masing kelompok perlakuan diberi air minum sebanyak 2 kali sehari di pagi dan sore dengan kuantitas yang sama selama 2 minggu. Pengukuran diameter badan dan berat badan ayam kampung dilakukan secara berkala selama 2 minggu. Ransum yang diberikan dibuat sendiri dengan mencampurkan jagung sebanyak 10 gram, bekatul sebanyak 15 gram, dan konsentrat broiler BR1 sebanyak 75 gram untuk ransum kelompok perlakuan B atau eksperimen 1 dan mencampurkan jagung sebanyak 25 gram, bekatul sebanyak 25 gram, dan konsentrat broiler BR1 sebanyak 50 gram untuk ransum kelompok perlakuan C atau eksperimen 2. Hasil dari penelitian ini ada 2. Yang pertama itu hasil perhitungan diameter badan ayam kampung minggu ke-1 dan minggu ke-2, dan yang kedua itu hasil perhitungan berat badan ayam kampung minggu ke-1 dan minggu ke-2. Hasil perhitungan diameter badan ayam kampung minggu ke-1 dan minggu ke-2 dapat dicermati pada tabel 1. Tabel 1 hasil perhitungan diameter badan ayam kampung. Pada minggu ke-1, untuk kelompok kontrol, ayam 1 memiliki diameter badan 19 cm, ayam 2 17 cm. Untuk kelompok eksperimen 1, ayam 1 memiliki diameter badan 16 cm dan ayam 2 memiliki diameter badan 16 cm. Untuk kelompok eksperimen 2, ayam 1 memiliki diameter badan 16 cm, ayam 2 memiliki diameter badan 16 cm. Sehingga rata-rata diameter badan pada minggu ke-1 untuk kelompok kontrol yaitu 18 cm, untuk kelompok eksperimen 1 16 cm, dan kelompok eksperimen 2 16 cm. Pada minggu kedua, untuk kelompok kontrol, ayam 1 memiliki diameter badan 21 cm, ayam 2 18 cm.
Untuk kelompok eksperimen 1, ayam 1 memiliki diameter badan 18 cm, ayam 2 19 cm. Untuk kelompok eksperimen 2, ayam 1 memiliki diameter badan 18 cm dan ayam 2 19 cm. Sehingga rata-rata diameter badan minggu kedua untuk kelompok kontrol yaitu 19,5, kelompok eksperimen 1 yaitu 18,5, dan kelompok eksperimen 2 yaitu 18,5. Berdasarkan tabel 1 hasil perhitungan diameter badan ayam kampung, disajikan data mengenai perubahan diameter badan ayam kampung minggu ke-1 dan minggu kedua. Pada minggu ke-1, diameter badan ayam kampung untuk kelompok kontrol K1 yaitu 19 cm, K2 yaitu 17 cm. Kelompok eksperimen 1, E1 yaitu 16 cm dan E2 yaitu 16 cm. Kelompok eksperimen 2, E1 itu 16 cm dan E2 yaitu 16 cm. Rata-rata diameter badan ayam kampung pada minggu ke-1 untuk kelompok kontrol yaitu 18 cm, kelompok eksperimen 1 yaitu 16 cm, dan kelompok eksperimen 2 itu 16 cm. Pada minggu kedua, diameter badan ayam kampung untuk kelompok kontrol K1 itu 21 cm dan K2 yaitu 18 cm, kelompok eksperimen 1 atau E1 yaitu 18 cm dan E2 itu 19 cm, kelompok eksperimen 2 E1 yaitu 18 cm dan E2 itu 19 cm. Rata-rata diameter badan ayam kampung minggu kedua untuk kelompok kontrol itu 19,5, kelompok eksperimen 1 itu 18,5 dan kelompok eksperimen 2 itu 18,5. Hasil perhitungan berat badan ayam kampung minggu ke-1 dan minggu kedua dapat dicermati pada tabel 2. Tabel 2 hasil perhitungan berat badan ayam kampung. Pada minggu ke-1, untuk kelompok kontrol, ayam 1 memiliki berat badan 208 gram dan ayam 2 memiliki berat badan 123 gram. Untuk kelompok eksperimen 1, ayam 1 memiliki berat badan 135 gram dan ayam 2 memiliki berat badan 161 gram. Untuk kelompok eksperimen 2, ayam 1 memiliki berat badan 147 gram dan ayam 2 memiliki berat badan 159 gram. Sehingga rata-rata berat badan ayam kampung pada minggu ke-1 untuk kelompok kontrol yaitu 165,5 gram, kelompok eksperimen 1 yaitu 148 gram dan kelompok eksperimen 2 yaitu 153 gram. Pada minggu kedua, untuk kelompok kontrol, ayam 1 memiliki berat badan 294 gram, ayam 2 memiliki berat badan 198 gram. Kelompok eksperimen 1, ayam 1 memiliki berat badan 207 gram, ayam 2 memiliki berat badan 223 gram. Untuk kelompok eksperimen 2, ayam 1 memiliki berat badan 195 gram dan ayam 2 memiliki berat badan 210 gram. Sehingga rata-rata berat badan ayam kampung pada minggu kedua untuk kelompok kontrol yaitu 246 gram, kelompok eksperimen 1 itu 215 gram, dan kelompok eksperimen 2 itu 202,5 gram. Berdasarkan tabel 2, hasil perhitungan berat badan ayam kampung disisikan data perubahan berat badan ayam kampung minggu ke-1 dan minggu kedua. Pada minggu ke-1, berat badan ayam kampung kelompok kontrol K1 yaitu 208 gram dan K2 yaitu 123 gram. Kelompok eksperimen 1, E1 yaitu 135 gram dan E2 itu 161 gram. Kelompok eksperimen 2, E1 yaitu 147 gram dan E2 yaitu 159 gram. Rata-rata berat badan ayam kampung pada minggu ke-1 untuk kelompok kontrol itu 165,5 gram, kelompok eksperimen 1 itu 147 gram, dan kelompok eksperimen 2 itu 153 gram. Pada minggu kedua, berat badan ayam kampung kelompok kontrol K1 yaitu 294 gram dan K2 itu 158 gram. Kelompok eksperimen 1 E1 yaitu 207 gram dan E2 yaitu 223 gram. Kelompok eksperimen 2 yaitu E1 yaitu 195 gram dan E2 itu 210 gram. Rata-rata berat badan ayam kampung pada minggu kedua untuk kelompok kontrol yaitu 246 gram, kelompok eksperimen 1 yaitu 219 gram, dan kelompok eksperimen 2 itu 202,5 gram. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh pemberian langsung dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BR1 terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan selama 2 minggu, dapat diketahui bahwa pemberian langsung dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BR1 berpengaruh terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Pengaruh pemberian langsung ini dapat dilihat dari diameter badan dan berat badan ayam kampung yang mengalami perubahan dari minggu ke-1 dan minggu kedua. Diameter badan dan berat badan ayam kampung mengalami peningkatan dari minggu ke-1 dan minggu kedua seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh pemberian langsung dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BR1 terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan selama 2 minggu, dapat diketahui bahwa pemberian langsung dengan komposisi
25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1 berpengaruh terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Pengaruh pemberian ransum ini dapat dilihat dari diameter badan dan berat badan ayam kampung yang mengalami perubahan dari minggu ke-1 dan minggu ke-2. Diameter badan dan berat badan ayam kampung mengalami peningkatan dari minggu ke-1 dan minggu ke-2 seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan diameter badan dan berat badan ayam kampung melalui pemberian ransum dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1, dan ransum dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1, tidak terdapat perbedaan diameter badan antara yang diberi ransum dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1 dengan yang diberi ransum dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Sedangkan untuk berat badan terdapat perbedaan antara yang diberi ransum dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1 dengan yang diberi ransum dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Perbedaan berat badan ini disebabkan karena kandungan nutrien dalam ransum yang dikonsumsi mempunyai kandungan protein dan energi yang berbeda. Perbedaan berat badan ini juga dipengaruhi oleh konsumsi pakan yang berbeda antar pelakuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparno 1994 yang menyatakan bahwa konsumsi pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan jenis kelamin, hormon, kastrasi, genetik, dan jenis pakan yang diberikan. Pada kelompok pelakuan B atau eksperimen 1, yaitu kelompok yang diberikan ransum dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1, berat badan ayam kampung mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok pelakuan C atau eksperimen 2 yang diberikan ransum dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Hal ini disebabkan karena kandungan nutrien pada ransum kelompok pelakuan B atau eksperimen 1 lebih baik dibandingkan dengan ransum kelompok pelakuan C atau eksperimen 2. Di mana pada kelompok pelakuan B atau eksperimen 1, konsentrasi konsentrat broiler BS1 yang diberikan lebih banyak yaitu 75% dibandingkan dengan kelompok pelakuan C atau eksperimen 2 yang diberikan sebanyak 50%. Konsentrat broiler BS1 digunakan sebagai ransum atau pakan ayam kampung karena memiliki kadar protein yaitu 22-24%. Namun pada minggu pertama pelakuan, berat badan ayam kampung pada kelompok pelakuan C atau eksperimen 2 justru mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok pelakuan B atau eksperimen 1. Hal ini disebabkan oleh berat badan ayam kampung pada kelompok pelakuan C atau eksperimen 2 sebelum diberikan perlakuan lebih berat dibandingkan dengan ayam kampung kelompok pelakuan B atau eksperimen 1. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh konsumsi pakan pada ayam kelompok perlakuan C atau eksperimen 2 yang lebih banyak dibandingkan dengan ayam kelompok perlakuan B atau eksperimen 1. Hal ini hanya terjadi pada minggu pertama perlakuan. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian langsung dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1 dan langsung dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1 berpengaruh terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Tidak terdapat perbedaan diameter badan antara yang diberikan langsung dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1 dengan yang diberikan langsung dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Sedangkan untuk berat badan terdapat perbedaan antara yang diberikan langsung dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1 dengan yang diberikan langsung dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Di mana pada kelompok pelakuan D atau eksperimen 1 itu kelompok yang diberikan langsung dengan komposisi 10 gram jagung, 15 gram bekatul, dan 75 gram konsentrat broiler BS1, berat badan ayam kampung mengalami peningkatan lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok pelakuan C atau eksperimen 2 yang diberikan langsung dengan komposisi 25 gram jagung, 25 gram bekatul, dan 50 gram konsentrat broiler BS1. Saran yang ingin saya sampaikan pada penelitian ini antara lain: pertama, kepada pembaca khususnya peternak, yaitu setelah membaca artikel ini diharapkan mampu mengetahui dan memahami pengaruh pemberian langsung berbasis konsentrat broiler terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Yang kedua itu kepada peneliti lain yang memiliki minat untuk melakukan penelitian kembali, disarankan untuk meneliti kandungan-kandungan dari pakan ayam yang dapat digunakan sebagai ransum sehingga berpotensi nutrisi aditif. Dokumentasi praktikum.
Demikianlah tadi video presentasi penelitian dengan judul pengaruh pemberian langsung berbasis konsentrat broiler terhadap diameter badan dan berat badan ayam kampung. Mohon maaf jika ada salah-salah